kita dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan buat kesempatan malam hari ini Tuhan. Kami pergunakan untuk memuji dan menyembah Tuhan dengan harapan Tuhan disenangkan. Pujian yang kami naikkan menjadi dupa yang harum di mata Tuhan. Setelah kami memuji dan menyembah Tuhan, kami ingin mendengar suara Tuhan. Kami ingin mendengar hati Tuhan. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengar. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, yaitu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, pakai hamba-Mu Tuhan, untuk menyampaikan berkat-berkat firman Tuhan. Sebelumnya Tuhan mengampuni akan kesalahan hamba. Bapa, berfirmanlah, kami siap mendengar Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, yaitu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Amen. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Sesuai dengan firman yang sudah kita tahu, sudah diumumkan, sudah di-share. Keluaran 3 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan buat kita semua. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesalahan umatku di Mesir, dan aku telah mendengar suara mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya tidak akan menguraikan tentang bagaimana bangsa Mesir ya. Saya ingin mengupas tentang kesungguhan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ini adalah sungguhan adalah prinsip Tuhan. Ya. Kesungguhan adalah sifat Tuhan. Semua yang dia buat itu tidak ada yang main. Semuanya dengan penuh kesungguhan. Totalitas. Ya. Apa yang Tuhan buat, semuanya totalitas. Dengan sungguh-sungguh. Tidak ada yang tidak sempurna. Tidak ada yang tidak baik. Sungguh Tuhan semua buat sungguh amat baik. Tidak ada yang tidak baik. Sungguh amat baik. Totalitas. Ya. Kalau mau panas-panas, mau dingin-dingin. Tidak ada yang suam-suam. Ya. Semuanya sungguh sangat baik. Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita sering mengharapkan berkat Tuhan. Kita sering mengharapkan mujizat dari Tuhan. Kita sering mengharapkan karunia dari Tuhan. Tetapi kita tidak totalitas belajar tentang firman Tuhan. Kita tidak totalitas ya, mencari Tuhan. Tidak totalitas mengasihi Tuhan. Ini nggak bisa. Ya, nggak bisa seperti itu. Karena janji Tuhan itu ada 2 macam. Janji Tuhan ada 2 macam, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Yang pertama, janji Tuhan adalah satu pihak. Yang kedua, janji Tuhan itu 2 pihak. Janji Tuhan yang satu pihak adalah ya, ketika Dia mau memberikan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan umat manusia,
itu satu pihak. Manusia mau terima, monggo. Enggak mau terima juga, enggak apa-apa. Janji ini akan dilaksanakan oleh Tuhan. Ya. Dia tetap memberikan anaknya yang tunggal. Yang kedua, dua pihak. Kalau kita mau diberkati, kita harus memberkati. Kalau kita mau dikasih, kita harus mengasihi. Kalau kita mau memberi, maka kita juga harus memberi. Yang dua pihak ini lebih banyak macamnya. Ya. Oleh karena itu kesungguhan mutlak. Kesungguhan perlu. Kalau tidak dengan kesungguhan, hasilnya pun tidak akan baik. Ya. Seorang ahli yang saya tahu, orang ahli musik, misalnya dia ahli main gitar, ya, dia harus belajar selama 8.000 jam minimal. 8.000 jam belajar. Kalau 1 hari 1 jam, berarti 1 tahun baru 360 jam. 2 tahun baru 700 jam. 3 tahun baru 1.000 jam. Kalau 8.000 berarti tinggal kaliin aja. Ya. Kalau nggak bisa jadi ahli. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini buat ukuran kita, hamba-hamba Tuhan. Ya. Ahlikah kita di dalam firman Tuhan? Sudah mengerti secara totalitas nggak kita firman Tuhan? Ya. Cirinya apa? Ya. Dr. Komarudin Hidayat bilang begini, kalau kita ahli, kita itu lebih peka. Ya. Oleh karena itu seorang hamba Tuhan yang penuh dengan firman Tuhan, dia akan lebih peka ketika dia melihat peristiwa-peristiwa. Contohnya seperti ini ya, Pak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ketika saya mendengar lagu dunia, seperti ini misalnya, lagunya enak. Ya, lagunya enak. Banyak kita nyanyikan. Terutama orang-orang tua yang seperti saya. Mengapa tiada maaf bagimu? Langsung otak kita ke firman Tuhan. Ya. Ini lagu tidak mencerminkan, tidak sesuai dengan firman Tuhan kita. Karena firman Tuhan kita mengatakan memaafkan itu 70 kali 7 kali. Begitu juga ketika saya mendengar cerita ada satu bangsa, menurut penelitian ada satu bangsa yang umurnya lebih panjang, rata-rata 90 tahun, karena memakan tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian. Jadi pikiran kita langsung ke firman Tuhan. Ini firman Tuhan. Ya, karena pada waktu kita pertama kali manusia, makanannya adalah tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pada waktu Tuhan menciptakan langit, bumi, laut beserta isinya, tidak ada kesulitan, tidak ada tantangan.
Tetapi ketika Tuhan mau menyelamatkan manusia, terlalu banyak sekali tantangannya. Memakan waktu yang sangat panjang. Tuhan bekerja di berbagai negara untuk menyelamatkan manusia. Ya. Tuhan ikut bermalam di gurun. Tuhan ikut bermalam di Teak untuk menyelamatkan kita. Kalau tanpa kesungguhan, kita tidak akan bisa diselamatkan. Karena perjalanan sejarahnya terlalu panjang. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kesungguhan adalah kunci sukses. Tanpa kesungguhan, jangan harapkan ya kita bisa jadi sukses. Kalau pepatah dunia, ya, kalau pepatah dunia, ya, ini pepatah dari Tiongkok mengatakan seperti ini. Orang bodoh itu kalah dengan orang pintar. Tapi orang pintar kalah dengan orang kaya. Kita tahu ada profesor, doktor yang disuruh-suruh sama orang kaya yang hanya lulus SD. Orang kaya kalahnya sama orang hoki, sama orang yang beruntung. Orang yang bersungguh-sungguh dalam Tuhan itulah orang yang beruntung. Ya. Tidak ada kesungguhan, tidak ada kesuksesan. Doa yang tidak sungguh-sungguh pun Tuhan tidak akan dengar. Nyanyi, memuji Tuhan tanpa kesungguhan, ekstrimnya dosa. Jadi semua kita harus lakukan dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita sudah melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, ternyata iman kita salah, konsep keselamatan kita salah, yaitu bukan dengan anugerah, kita masih menjadi orang yang tetap nomor 1 di dalam kerajaan surga. Saya ulangi sekali lagi. Kalau kita bersungguh-sungguh melakukan kebenaran firman Tuhan, ternyata iman kita salah, di sorga nanti bukan pakai sistem anugerah, tetapi pakai sistem amal baik, kita tetap masih unggul Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kenapa? Karena ajaran yang Yesus ajarkan itu the best. Ajaran yang Yesus ajarkan itu sempurna. Ajaran yang Yesus ajarkan itu bukan berdasarkan akal pikiran manusia, melampaui akal dan pikiran manusia. Ajarannya bukan dari dunia, ajarannya dari sorga. Oleh karena itu, tidak gampang. Tidak gampang untuk mengerti firman Tuhan. Harus belajar. Harus ada mentor. Harus ada dosennya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan,
Kalau iman kita salah, ternyata masuk surga bukan dengan anugerah, tapi pakai sistem amal baik, kita masih tetap nomor 1 di sana. Karena apa? Karena pelajarannya lebih hebat dari pendiri agama manapun. Ajarannya yang Yesus ajarkan lebih tinggi dari ahli filsafat manapun. Contoh tentang kasih. Ya, contoh tentang kasih. Kita tuh ada yang namanya Golden Rule. Ini dipakai oleh semua agama. Kongfu tahu Golden Rule. Islam tahu Golden Rule. Tapi cuma sebatas Golden Rule. Apa itu Golden Rule? Kasarnya mengasihi dengan kasih manusia. Mengasihi yang bisa diterima oleh akal manusia. Mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Kalau nggak mau dicubit, jangan nyubit. Ini Golden Rule. Semua agama tahu ini. Ya. Tetapi kasih yang diajarkan Yesus adalah kasih agape. Ya. Kasih Tuhan. Bukan kasih dengan kekuatan manusia. Bukan kasih dengan kekuatan pikiran. Tapi mengasihi dengan pikiran Tuhan, mengasihi dengan kekuatan Tuhan. Ini saya belum temukan ajaran seperti ini di dalam agama-agama lain. Ya. Saya belum temukan, saya katakan, saya belum temukan di agama manapun yang mengajarkan kasih yang seperti ini. Ya. Hukumnya sudah tidak bisa disempurnakan lagi. Ya. Hukum yang Yesus bawa tidak bisa disempurnakan lagi. Ya. Bapak Ibu, kita mengenal hukum progresif. Ya. Kita mengenal namanya hukum progresif. Yang pertama sekali, hukumnya itu cuma 1 ayat, 1 bab, 1 pasal. Yaitu jangan makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nggak ada lagi hukumnya, cuma 1. Ya. Adam dalam keadaan sempurna. Adam dalam keadaan suci. Adam keadaan tidak berdosa. Hukumnya cuma 1 pasal, 1 ayat, 1. Jangan makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tapi kita tahu Adam dan Hawa tidak sanggup. Mereka akhirnya melanggar. Yang berikutnya, pada waktu Hawa dan Adam memakan buah itu, matanya celik. Mereka tahu mana yang baik dan mana yang jahat. Ini yang kita sebut hukum hati nurani. Tetapi kita lihat, hukum hati nurani juga kacau. Walaupun kita tahu hukum mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang baik, mana yang tidak baik kita tahu. Tetapi mereka semua berbeda-beda di dalam mengaturnya. Antara negara, hukum hati nuraninya beda-beda, budayanya beda-beda. Ya.
Hukum hati nurani pun tidak bisa dilakukan oleh anak Adam. Kain dibunuh oleh Habel. Hukum yang ketiga adalah janji Tuhan kepada Nuh, kepada Abraham, kepada yang lain-lain. Hukum yang diberikan kepada Nuh berupa janji, siapa yang bunuh akan dibunuh, ini pun tidak berhasil. Semua dilanggar. Yang keempat, Tuhan beri hukum Taurat. Kita tahu tidak ada seorang pun yang bisa melaksanakan hukum Taurat. Yang terakhir, yang Yesus bawa, yaitu tentang hukum anugerah. Hukum kasih, agape. Ini lebih dahsyat lagi. Hukum filia aja kita tidak bisa lakukan. Kasih dengan kekuatan manusia aja kita tidak bisa lakukan. Apalagi melakukan dengan kasih Allah. Lebih parah lagi. Tetapi ini harus dikasih tahu. Karena apa yang Tuhan berikan itu totalitas. Ya. Gak ada yang setengah-tengah. Kamu harus sempurna. Seperti Bapamu di sorga sempurna. Tetapi hukum ini bukan untuk kita masuk sorga. Ya. Masuk sorga Tuhan sediakan yang lain. Yaitu hukum anugerah. Tetapi kembali lagi kepada janji Tuhan yang kedua. Kedua pihak. Ya, kita harus melaksanakan dengan sungguh-sungguh, dengan kesungguhan, dengan sepenuh hati. Ya. Kebaikan yang kita lakukan harus totalitas. Kita harus melakukan janji Tuhan yang kedua itu dengan totalitas. Jangan orang sekarang salah menilai, salah mengambil kesimpulan. Ya. Kalau sekali selamat tetap selamat. Itu sebenarnya bukan ajaran juga reform, bukan ajaran Protestan. Kalau cuma sampai situ, ya. Ajaran yang saya pelajari di Protestan, yang selamat kasih selamat bukan seperti itu. Mereka juga harus berjuang dengan sungguh-sungguh. Harus melakukan kebaikan dengan sungguh-sungguh. Harus mengasihi dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh, Dr. Stephen Tong berkata seperti ini. Jangan-jangan kamu belum pengikut Yesus. Jangan-jangan kamu belum jadi Kristen. Jangan-jangan kamu belum jadi anak Tuhan. Main-main, ya. Mereka pun harus totalitas mengajarkannya, bukan hanya selamat pasti selamat, bukan, harus totalitas. Harus dengan kesungguhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita akan tetap lebih unggul karena ajaran yang Yesus ajarkan itu lebih rasional. Saya ulangi lagi, pelajaran yang Yesus ajarkan ke kita ini lebih rasional. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya masuk ke toko buku saudara kita, ya. Saya baca-baca tulisan buku-buku mereka. Mereka mengatakan bahwa yang pertama sekali diciptakan adalah pulpen. Waduh, saya berpikir mudah-mudahan ini bukan salah kitab sucinya.
Saya berpikir mudah-mudahan ini salah orangnya. Kalau yang pertama Tuhan ciptakan pulpen. Ya. Karena nggak masuk akal saya. Nggak masuk ke otak saya. Tetapi ajaran yang diberikan kepada kita pada waktu penciptaan itu sangat rasional, menggunakan manajemen modern. Ya. Sebelum manusia diciptakan, Tuhan siapkan dulu kebutuhan manusia. Sebelum manusia diciptakan, Tuhan siapkan dulu apa-apa yang diperlukan manusia. Setelah semuanya selesai, barulah manusia diciptakan. Ini kan lebih hebat, ini kan lebih unggul. Dan tidak bisa disempurnakan lagi. Siapa yang bisa menyempurnakan kasih agape? Ya. Nggak ada lagi manusia yang bisa menyempurnakan kasih agape. Firman Tuhan akan saya tutup dengan sebuah cerita. Seorang bapak sosiologi, ya, pada waktu dia berumur 14 tahun, dia beragama Katolik. Dia sangat cerdas. Ya. Sangat luar biasa, cerdas sekali. Umur 14 tahun dia tinggalkan Katolik. Setelah banyak belajar, tua, dia ingin membuat satu sistem agama. Dan ini disebut sebagai bapak sosiologi karena dia yang pertama menemukan istilah sosiologi. Dia ingin mendirikan agama yang tidak ada nerakanya. Karena dia menganggap agama yang ada nerakanya itu agama sadis. Agama yang ada nerakanya nggak masuk akal dia. Agama yang ada penghukumannya nggak masuk ke otak dia. Oleh karena itu dia mau bikin agama yang tidak ada nerakanya. Yang lebih parahnya lagi dia mau mendirikan agama yang nggak ada Tuhannya. Tetapi dia meyakini dunia ini bisa akan aman. Dengan agama yang dia akan buat, dunia ini akan bisa lebih aman dari agama yang sekarang. Dengan agama yang sekarang, kekacauan ada di mana-mana, tetapi dia beranggapan dengan agama yang dia bikin, pasti lebih aman. Satu ketika, dia didatangi seorang temannya yang ahli sejarah. Dia bercerita seperti itu. Dia mau bikin agama yang nggak ada nerakanya dan nggak ada Tuhannya. Dia yakini semua akan beres. Ya, semua akan lebih baik daripada zaman sekarang. Temannya yang ahli sejarah, ya, luar biasa sekali. Dia orang Kristen. Dia menjawab luar biasa sekali. Dia bilang kepada temannya, kalau kamu mau mendirikan agama, ada 3 hal yang harus kamu lakukan. Yang pertama, kamu harus mengajarkan apa yang belum diajarkan orang. Apa yang belum diajarkan oleh Yesus. Saya ulangi sekali lagi. Kalau membuat agama, yang pertama kamu harus mengajarkan apa yang belum diajarkan oleh Yesus. Yang kedua, kalau engkau mau membuat agama,
Engkau harus bisa membangkitkan orang mati. Buat mujizat yang seperti Yesus lakukan. Yang ketiga, kalau engkau membuat agama, engkau harus berani berkata, menyatakan kepada pengikutmu, kalau aku mati, 3 hari kemudian aku akan bangkit. Yang saya mau katakan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, agama kita sudah sempurna dan tidak bisa disempurnakan lagi. Ya. Saya ulangi sekali lagi. Agama kita sudah paling top, the best, sempurna dan tidak bisa disempurnakan lagi. Demikian firman Tuhan. Lebih kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Bapak Situmeang. Tuhan Terima kasih, memberkati. Pak. Doa, Pak, firman-Nya dalam doa. Siap. Iya, terima kasih Bapak, firman-Mu sudah kami dengar. Isi hati-Mu sudah kami dengar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami punya yang luar biasa. Kami punya agama yang sempurna. Kami punya kasih yang sempurna. Kami punya Bapa yang sempurna. Oleh karena itu Bapa, kami bangga punya Allah seperti-Mu. Kami bangga Yesus sebagai juru selamat kami. Yang tidak duanya. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu yang sudah disampaikan menjadi bekal buat kami menatakan sehingga kami tidak tergoda dengan agama yang lain. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, yaitu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup.